Shalom. Damai di hati. Baiklah, kita memulaikan ibadah hari Jumat Agung dan perjamuan kudus Jemaat Kemim Getsemani Madidir. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi orang-orang dosa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14 sebagai nats pembimbing. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau beri kepada kami untuk bersekutu sebagai orang-orang yang Kau kasihi. Di tengah kami menghayati
perayaan Hari Jumat Agung, dan perjamuan kudus, kami tunduk di hadapan kekudusan-Mu sebagai pribadi, keluarga, dan umat yang percaya, yang sementara mengalami cobaan yang membuat kami dalam kesulitan, khawatir, dan takut dalam hati dan pikiran, ketika pertolongan dari sesama tidak dapat kami harapkan. Bahkan mereka pun tidak sanggup melihat uluran tangan-Mu yang menyelamatkan. Kami pun bagai diombang-ambingkan dalam badai kehidupan yang dahsyat. Dalam kerendahan hati kami bermohon, tiliklah kiranya pergumulan kami. Janganlah biarkan kami dalam kebimbangan. Tunjukkanlah kiranya jalan-Mu yang terang, agar kami dapat berjalan maju bersama, sambil kami tetap percaya bahwa tangan-Mu yang kuat akan tetap memegang tangan kami yang lemah, dan Engkau akan meluputkan kami serta bebaskan kami dari belenggu dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Untuk mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?
sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah berdoa. Ya Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, Engkau agung mulia dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu bagi kami. Di saat ini, dalam ibadah hari Jumat Agung, kami jamaat-Mu bersatu hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah mengalami penghayatan di minggu-minggu sengsara atas penderitaan yang dialami dan dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami umat-Mu. Karena itu, inilah kami yang rindu untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sebab kami meyakini firman-Mu adalah kekuatan dan pelita bagi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami diteguhkan dalam percaya kepadamu. Inilah permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Alkitab, dalam pembacaan kitab Injil Matius pasal 27. Kita akan membaca dari ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Perikop firman, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang,
mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, memelihara, dan yang melakukannya. Amin. Shalom. Damai di hati adalah tema dalam ibadah kita saat ini. Sungguh Ia ini adalah Anak Allah. Jamaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia rela menerima apa saja demi kehidupan saudara dan saya. Siksaan, fitnahan, sengsara, bahkan kematian dijalaninya tanpa mengeluh dan tanpa menghindar. Yesus benar-benar sempurna melakukan penebusan dan penyelamatan bagi umatnya. Tidak ada manusia, nabi ataupun raja di kolong langit ini yang pernah melakukannya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa janjinya telah digenapi dan dosa manusia sudah ditebus dengan darahnya. Dalam bacaan kita, Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56 memberi penekanan secara khusus tentang kronologi kematian Yesus yang dijelaskan pada saat jam 12 tengah hari sampai jam 3 sore. Terjadi kegelapan, dan dengan seruan penderitaan sebelum Yesus mati dengan perkataannya, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Memberi gambaran tentang suatu pergumulan batin dan secara fisik yang begitu berat dari Tuhan Yesus. Kemampuan kemanusiaannya dalam menanggung penderitaan telah mencapai titik tertinggi yang tiada kesejajarannya. Dalam situasi seperti ini, ada seorang yang datang membawa bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam untuk diberikan minum kepada Yesus dengan maksud supaya Yesus dapat menahan dahaga. Sangat luar biasa.
Mereka yang menyalibkan Yesus masih menunggu mujizat. Apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang menarik bahwa saat kematian Yesus ada seorang kepala pasukan, dengan melihat proses kematian Yesus, maka ia mengaku, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ketika ia berdiri berhadapan dengan Yesus dan melihat kematiannya, ia melihat dan merasakan hal yang luar biasa saat Yesus ditangkap, diadili, disesah, disalibkan, maupun kematiannya di atas kayu salib. Mengapa kepala pasukan mengucapkan pengakuan ini? Ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa ia melihat kemuliaan surgawi terpancar dari sikap hidup Yesus dan kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak masuk akal, atau kejadian adikodrati yang terjadi mengiringi kematian Yesus. Dan yang kedua, dia melihat dalam proses pengadilan Yesus tidak membela diri, tidak mengeluh, tidak mengutuk, bahkan berkelahi ataupun menyerang. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Jumat Agung ini kita perlu mengintrospeksi diri, sekaligus mengevaluasi diri tentang ketaatan, kesetiaan, keikutsertaan dalam memikul salib. Yesus adalah firman, sebagaimana dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Orang percaya akan sempurna hanya jika ia telah berhasil memaknai dan mengartikan kematian Yesus dalam kasih terhadap sesama manusia. Salib bukan hanya menjadi pajangan, tetapi lambang kemuliaan dan kemenangan serta keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, maka kita diajak juga untuk mengaku bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah. Apa yang harus kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita? Ia telah membuktikan bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Dia rela menderita bagi kita. Apakah kita rela menderita bagi Dia? Kecenderungan sekarang, banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak dapat melakukan kesetiaan, ketaatan, kasih, pengorbanan yang menjadi ciri khas penderitaan Yesus. Umat lebih memilih hidup dalam kesenangan daripada penderitaan. Salib Yesus hanya dilihat sebagai simbol semata, pajangan ataupun perhiasan. Keinginan untuk menderita bagi Yesus tidak dilakukan. Umat lebih menyukai hidup dalam pesta pora, bahkan lebih banyak waktu untuk online, internet. Sangatlah ironis memang. Yesus mati di kayu salib
karena menebus dosa saudara-saudara dan saya. Ia telah mempersembahkan yang sempurna kepada Allah demi penebusan bagi kita. Maka marilah kita mempersembahkan segenap kehidupan kita sebagai persembahan yang sempurna bagi Dia. Kita pakai hidup, kerja, dan karya kita, serta apapun yang ada pada kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Senantiasalah kita hidup dalam persekutuan bersama sebagai jamaat Tuhan yang terus mewujudkan hidup di dalam cinta dan kasih, sambil terus memaknai hari-hari kehidupan beristimewa dalam kita ada di hari Jumat Agung ini. Sekaligus juga bagi sidi-sidi jamaat yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang teguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena boleh lagi menikmati ibadah jemaat di hari Jumat Agung ini. Firman Tuhan menolong kami dan menguatkan dan menjadi perenungan dalam kami menjalani hari-hari hidup ke depan di tengah berbagai persoalan dan tantangan. Kami sadari bahwa kami tidak sanggup menjalani kehidupan
tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kami keberanian untuk bersaksi tentang kemuliaan-Mu. Biarlah kami selalu mau mendengar suara Tuhan dan melakukan petunjuk-petunjuk-Mu, bukan atas pikiran dan kata hati kami sendiri. Di hari Jumat Agung ini, arahkan kami selalu untuk menghayati Tuhan Yesus yang tersalib karena kesalahan, keangkuhan, kesombongan, kealpaan dan keberdosaan kami. Sengsara dan penderitaan Kristus sampai di Bukit Golgota menyadarkan kami agar kehidupan selaku pribadi, keluarga, bahkan selaku jamaat, kami akan hidup semakin taat dan setia untuk melakukan firman-Mu. Di saat ini hamba berdoa untuk jamaat Tuhan Kamim Getsemani Madidir di lingkup pelayanan 46 kolom, mulai dari anak-anak, remaja pemuda, dewasa, dan orang yang lanjut usia. Segenap perangkat pelayanan, kostor, pegawai jemaat, sopir ambulans, teknisi, UPK, Bipra, komisi-komisi kerja, syamas, penatua, guru agama, dan para pendeta, penasehat majelis jemaat, dan badan pekerja majelis jemaat, agar kiranya kami tetap konsisten di dalam iman dan jati diri kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk keselamatan umat-Mu. Dewasa ini, semua bangsa di dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Mewabahnya begitu hebat, membuat manusia menjadi takut dan khawatir. Keadaan ini membuat tempat-tempat ibadah, termasuk gereja, ditutup, perekonomian terpuruk, pusat keramaian menjadi sepi, segala sesuatu dibatasi, bahkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan agar masyarakat dapat mentaati dengan baik segala upaya penanganan yang begitu ketat, mengisolasi diri, karantina yang diberlakukan untuk dapat mengatasi, meminimalisir, bahkan dalam rangka memutuskan peredaran virus corona. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami, para medis, dokter, relawan, dan semua mereka yang ada di garda terdepan menangani para pasien bahkan korban COVID-19. Kiranya terjadi pemulihan dalam kehidupan kami atas kuasa-Mu, ya Tuhan. Mencermati peristiwa ini, kiranya kami diberi hikmat dan pengertian, supaya tetap waspada menjaga diri dan senantiasa meminta pertolongan yang dari Tuhan. Diberkatilah pemerintah kami, dari pusat sampai pelosok desa dan kelurahan. Diberikanlah hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan agenda pemerintahan dengan baik demi keamanan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Selaku gereja yang mengemban amanat agung, kendati pun diperhadapkan dengan peristiwa COVID-19 ini, kiranya gereja Masehi Injili di Minahasa
tetap dipakai Tuhan dalam panggilan pelayanan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkati badan pekerja Majelis Sinode Gemim, mulai dari ketua dan semua anggota, bahkan di lingkup aras wilayah dan segenap jamaat Tuhan. Kiranya kami tetap dipelihara dan biarlah senantiasa bersinergi dalam berpelayanan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam ibadah ini, sebagai sidi-sidi jemaat akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan memahami dan menghayati bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecahkan dan ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi dosa kami. Kiranya kesediaan para sidi jemaat di saat ini menghantar mereka untuk selalu hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala firman-Mu. Berkati semua persembahan syukur yang kami berikan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk memberi yang terbaik seluruh totalitas hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu semua. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna atas segala dosa kita.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Mu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan sambil memberi kita lakukan NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di
Marilah kita berdoa. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu, ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi kami anak-anakmu dapat dirayakan secara bersama di saat ini. Oleh tuntunan yang daripada Tuhan, biar kiranya kami dikuatkan dan dihiburkan dalam kami menghadapi akan tantangan dan pergumulan kehidupan melalui Roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah di saat ini dan melakukan NKB nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita di saat ini, di hari Jumat Agung dan perjamuan kudus, secara bersama dalam lingkup pelayanan Jemaat Gemim Getsemani Madidir. Selamat kita ada dalam perayaan hari Jumat Agung. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Damai di hati. Shalom.